Karena pada saat orgasmes itu dopamin naik, endorfin naik. Endorfin naik. Ya. Jadi kayak orang Endorfin itu apa? Yang kesenangan ya? Iya, senang. Itu bikin tidur. Orang kayak pakai putau. Putau kan heroin. Iya. Morfin kan? Iya. Endorfin kan morfin. Oke. Tapi endorfin kan morfin alami. Itu persis kayak orang pedau kalau kita bahasa pecandu tuh. Fly. Tetapi pada saat tidur itu sebetulnya dia mengulang kembali pelayanan istrinya. Dia gembira, bahagia. Cuman ibu-ibu suka sebel kan ditinggal tidur. Enak aja loh. Udah tidur dibangun, udah bangun ditidurin gitu ya Bu ya. Iya. Udah tidurin ditinggal tidur lagi. Iya. Makanya kita ngomel atau nyubit. Iya. Nah, padahal si suami lagi menikmati. Flashback tentang layanan istrinya. Nah, kalau dicubit ganti perempuan di sini. Itu kayak switch gitu ya. Kita switch. Terus satu lagi Mas, dua lagi tuh hipotalamus, pusat tidur. Jadi dulu saya baper. Kalau ngobrol di tempat tidur, belum selesai ngobrol, udah tidur. Iya, iya. Kan pusat hipotalamus itu bayangin, pusatnya jaga keamanan, termasuk keamanan ekonomi, bersamaan dengan pusat tidur. Artinya kalau udah capek kerja, otomatis kan dia akan tidur cepat. Itu gitu. Jadi dulu saya baper gitu, merasa bahwa tuh kan, saya ngomong dia tidur tadi. Kalau WA cuman oka gitu. Ini kapan ngomong ya kan gitu kan? Mohon maaf, ini apakah termasuk, mungkin ya kita nggak apa-apa, channel saya yang nonton orang dewasa, termasuk habis berhubungan badan ya, berhubungan intim, itu laki-laki cenderung langsung tidur kan Bu ya? Dan hipotalamus itu juga pusat syahwat birahi Mas. Artinya dia mungkin tidur duluan, jadi macam-macam ya. Iya. Tidur duluan, tengah malam bangunin istrinya untuk beribadah intim tadi. Ya. Jadi perhatikan makan minum laki-laki itu perhatikan. Ya udah kalau kayak gitu, siapin aja peganannya, minumnya, lengkapin itu. Yang dia suka ya? Yang dia suka apa, udah taruh situ. Udah, karena sabar aja ibu-ibu, dia akan cerita juga. Setelah menemukan alternatif solusi. Baik anak laki maupun suami. Kan ibu-ibu juga suka gitu kan, lihat sama anak lakinya, kenapa sih nak? Cerita sama ibu, kita sebut-sebut lah. Ibumu ini kan yang... Iya tuh. Itu perempuan tuh banyak sampirannya gitu ya. Kan ibu kalau nggak tahu, saya dapat dari ibu kalau nggak salah. Kalau hujan di luar, jemuran diangkat. Kalau bapak, nak angkat jemuran, that's it kan. Kalau perempuan, ibu, nak angkat jemuran. Ibu udah capek itu, bapakmu cuma duduk aja, kamu nggak tahu diri gitu. Itu kan karena nggak ngerti. Padahal komennya sama ya, perintahnya sama. Iya, karena kita nggak ngerti, karena iri. Iri sebetulnya. Laki dan perempuan itu berbeda. Itu kata Alan Barbara Peace. Nggak identik. Tapi di Al-Quran ada. Ternyata. Di Ali Imran ayat 36. Walaisa zakaru kal unsa. Tidak sama laki-laki dan perempuan kata Allah. Ya, karena Alan Barbara Peace juga menentang. Enggak ada, there is no way gitu mau menyamakan laki dan perempuan. Apa yang disebut dengan emansipasi wanita itu. Pengertiannya bukan itu ya, Bu. Karena secara struktur otak aja udah berbeda. Coba Ibu elaborate. Tidak identik, tetapi setara untuk mendapatkan fasilitas pembelajaran, pekerjaan, beribadah. gitu, Itu setuju kita. Kalau Ustadz tadi Hidayat ngasih taunya kayak sepatu aja kanan kiri. Dua-dua diperlukan. Iya, nggak identik kan. Jalannya satu, kalau satu ke depan, satu ke belakang, satu. Kalau jalan kadang sekali bersama kan jadinya loncat. Tapi kan nggak bisa selalu bersama. Otak lelaki juga lebih besar daripada perempuan ya Bu ya? Ya, apa sih penyebabnya kan? Faktor apa gitu? Ternyata keluarga. Ternyata di kontribusinya itu keluarga. Terutama hubungan papa mama. Papa mama yang nggak harmonis, sejak kecil anak dimarahin. Jadi kan ke parenting ya. Dimarahin oleh ibu terutama ya? Iya. Karena kata-kata lebih banyak. Bapakmu kayak. Tolong Bu diomongin. Saya baca juga si Alan dan Barbara Peace ya. Iya sebetulnya terinspirasinya di situ. Jadi 2006, saya bingung juga ya, ini gimana sih untuk nge-cut di parenting ya? Ya ini gimana ya? Apanya ya yang kurang gitu kan? Sementara mereka mengatakan juga rajin taklim juga gitu kan? Tapi di mananya gitu? Oh basicnya ternyata berantemnya, termasuk saya gitu, berantemnya sama suami, gara-gara saya nggak ngerti otak dia, dia pun nggak ngerti otak saya, gitu. Bahwa otak laki dan perempuan itu berbeda. Itu kata Alan Barbara Peace. Jadi supaya ngomong efektif sama suami atau anak laki-laki ya khususnya ya perhatikan makan minumnya. Pantang nasihati anak laki dalam keadaan lapar dan haus.
Suami kalau pulang yang paling suka ditanya adalah, "Ayah udah makan ya?" Walaupun kita tahu dia pergi makan, tanya itu karena dia pas banget dengan otaknya. "Aku udah makan, mau makan lagi?" "Nggak usah." "Oh ya udah." Udah. Ya, dan baik-baik itu perhatikan pusat 8 harusnya ini besar nih ya. Makanya kalau anak laki-laki pas lagi saum, lagi belajar saum di Ramadan, anak laki-laki itu jam 3 aja udah merengut mukanya karena dia lebih lapar daripada kita. Ya. Dan kalau anak laki-laki nih, saya juga sering sharing begini. Misalnya nih ada tugas nih anak laki-laki nih, ngerjakan 10 soal. Sudah dikerjakan 8, tinggal 2 soal. Kemudian dia bilang sama bundanya, "Bunda, aku lapar. Itu tolong kasih makan aja dulu." Dengan bikin janji, abis makan kerjaan dia, nah ya, itu akan cepat. Nggak perlu bertengkar, nggak perlu ngamuk. Kalau dia buka laptop, nonton TV, jangan cemburu. Kenapa? Karena laki-laki waktu ngelihat TV itu dia suka curi-curi pandang terhadap istrinya, apa yang istrinya lakukan. Karena kita heboh tadi karena korpus kolosumnya tebal, lari sana lari. Itu laki-laki seneng lihatnya, asal tidak ngomel. Kan dia lihat. Cukup pakaian seksi aja kali ya. Iya, itu di kamar. Ya kan? Itu di kamar kan. Kalau misalnya kita tuh suapin anak makan sambil ketawa. Seneng dia tuh. Nah, seneng laki-laki ngeliatin. Atau gini. Hebat istri gua. Iya, masak ya. Iya, kan Mas Emil mungkin tanpa sadar sering lihat. Terus seneng juga bahwa dia sama istri saya sama anak saya nggak berantem. Anaknya lari-lari tetap dia kasih makan. Atau laki-laki seneng gini, ayah lihat deh ya, pinter banget dia gitu, tanpa harus ganggu dia duduknya dia. Ayah bantuin dong, duduk aja sih, angkat galon dong. Kalau perempuan otak bicaranya ada kiri dan kiri kanan bagian belakang. Ya, kalau laki-laki kiri aja. Separuh cuman. Jadi perempuan ada kiri kanan itu yang membuat berapa kata perempuan sehari jatahnya? Range-nya kalau laki-laki 7.000 kata per hari. 7.000 kata. Tapi perempuan itu sudah kata, sudah vokal sama gerakan tubuhnya 7.000. 7.000? Iya. Oke. Gitu. Hanya 7.000. Iya, perempuan 20.000. Tuh. Asik. Yang pendiam 16.000 Mas. Kayak ngomel aja. Ngomel itu efek samping. Untuk menghabiskan jatahnya. Ya, karena ada riset berikutnya adalah perempuan kalau dalam sehari kurang dari 16.000 kata, pusing deh. Tidur malamnya tidak nyenyak. Mungkin gelindur deh. Makanya malamnya kan gelisah kan, bebenah apa segala macam. Baru tidur gitu. Dan otak tidurnya perempuan sedikit memang, lebih kecil daripada laki-laki. Allah ciptakan, ini temuannya lagi ya. Ini otak kan di tengah itu ada melengkung, kita sebutnya korpus kolosum, yang menghubungkan antara otak kanan kiri. Perempuan lebih tebal. That's why kita bisa multitasking. Ya, kalau laki-laki fokus, single tasking. Iya, fokus. Ya, misalnya. Karena dulu berburu kan, Bu. Iya, ada suara di sana fokus. Kalau perempuan lebih lebar, saya taunya ya. Itu dari Alan Barber. Makanya nggak bisa jauh kan? Nggak bisa. Makanya paling banyak nabrak mobil itu perempuan ya. Iya, karena jadi ada survei asuransi gitu. Karena memang lebar kemana-mana kan. Iya. Karena dia dulu nunggu suaminya kalau pulang itu kan perempuan lebih peka ya Bu. Ada suami gue pulang. Iya, dia suara doang. Penjaga sarang. Jadi sarang kan nggak usah jauh-jauh. Iya. Depan, tapi harus kanan kiri. Lebar ya. Makanya misalnya gendong anak, ada yang datang dia udah lihat dari sudut matanya, siapa tuh kan gitu. Jaga sarang dia. Masak, mata dimasakkan, ada kecoa lewat tahu gitu. Karena mata lebar. Baru sampai di satu tempat, laki-laki kan mukanya nggak langsung lentur. Karena ada testosteron. Itu kata kali ini bukan kata Alan, ini kayaknya kata Luan Birizendin. Bukunya juga dia riset tentang male brain and female brain itu. Ya, jadi kayaknya Alan juga ada deh. 10 menit pertama laki-laki apabila sampai mukanya rata. Apapun dia punya perasaan. Ya senang kah, ya marah kah, ya butuh adjustment ya, Bu ya? Bukan, testosteron membuat wajah laki-laki tidak selentur perempuan. Gitu. Karena kan testosteron hormon laki-laki kan, dan hormon raja kan, jadi harus wibawa kan. Nah sementara kan istrinya udah senyum, ayang. Gitu. Kepengennya kan otak kita tuh dibalas senyum. Ya kan? Cuman kita nggak tahu kalau dia loadingnya nanti setelah 10 menit. Nah itu tuh bikin kesel. Seperti tadi ya, bahwa memang laki-laki beda sama perempuan. Kemudian kalau istri yang nusyus, istri yang pembangkang, harus apa dulu, ya bisa tempat tidur dan sebagainya, kan itu ada ya kan. Atau dan kebalikannya ada suami yang membangkang. Kalau suami yang membangkang jangan dipisahkan, jangan tinggalin. Diajak ngobrol gitu.
Tetapi dengan adab tadi, jangan depan orang, itu paling pantang deh. Jadi misalnya kan banyak tuh istri-istri suka, misalnya suami sama temennya suka ngejokes gitu kan. Iya, nyalain suaminya ya. Terus kadang-kadang suka ada cerita-cerita yang sebetulnya tuh mari mengarang kan. Iya. Nah mungkin istrinya terlalu sering ikut taklim, takut suaminya bohong. Itu laki-laki nggak suka. Ya, saya ada tuh beberapa teman-teman atau misalnya adik ipar apa segala macam, saya suka cubit, biarin aja. Tapi dia mau bohong, udah malaikat juga males nyatetnya. Orang lagi ngejokes aja. Kalau perlu ketawa. Hebat ya. Multitasking untuk dalam ruangan. Oh iya. Tapi untuk luar ruangan jagonya laki-laki. Ya. Fokus nyetir lebih itu ya. Iya, kalau sekarang kan berburunya kan dari kantor ke kantor, ya kan? Naik kendaraan. Fokus. Ya, makanya kan kalau udah mau sampai kelihatan duluan kan gedungnya. Iya. Itu dulu saya berantem loh sama suami. Gara-gara suami bilang, itu dia gedungnya udah kelihatan. Saya nggak lihat mas. Mana sih? Gitu. Itu mana sih? Terus gini kata suami. Pasti kiri kanan ada cowok cakep tuh gak ya? Enggak, dia bilangnya gini yang bikin keselnya. Masa gitu aja nggak lihat? Oh, kita dibilangin masa gitu aja nggak lihat langsung padahal emang nggak lihat, kita pendek. Iya, pendek gitu. Dia tuh dari jauh udah lihat kan gitu kan. Itu mata berburu kan harus mata kayak pemburu, gitu. Iya. Kebayang nggak mas, misalnya kalau perempuan yang berburu ya udah nggak lihat kijang, ngomong melulu. Iya kan? Mana sih kijangnya ya? Lari kijangnya. Makanya kita di rumah. Mbak Isa, saya sehat walafiat. Setiap diajak juga saya mau. Tapi suami juga mau poligami. Nah, itu yang lain itu. Itu yang beda. Itu yang perlu diajak bicara baik-baik. Saya kuat kok, kamu masih mau juga cari yang lain. Itu ya. Jadi lihat-lihat kasusnya. Makanya Allah juga memberikan kita hukum poligami. Untuk apa? Untuk kita istri-istri yang tidak mampu lagi secara syahwat birahi melayaninya. Itu sebetulnya. Ya. Oke? Baik, apalagi ini menjaga keamanan. Kalau laki-laki 2,5 kali lebih lebar, berarti laki-laki lebih hebat, lebih jago, lebih pandai menjaga keamanan dibanding perempuan. Inilah mengapa dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pelindung perempuan. Atau bisa juga dikatakan laki-laki pemimpin perempuan. Untuk itu kalau untuk skup besar, skup yang luas, yang dipimpin banyak, itu memang cocoknya laki-laki. Laki-laki hipotalamusnya 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Memangnya hipotalamus apa Bu Aisyah fungsinya? Banyak. Ada beberapa yang kita bahas hari ini ya. 1, ini pusat syahwat birahi. Ya, saudara-saudaraku sayang, ya, laki-laki syahwat birahinya memang lebih lebar. Jadi istri memang harus siap sedia, dicolek dikit untuk ajak hubungan intim, ya. Siaplah. Tapi kan capek Bu Aisyah, mana saya yang kerja, saya urusan rumah, anak-anak PJJ. Ya terus gimana? Kalau memang ibu nggak mau, gimana? Kecuali ibu mens, kalau mens itu jelas. Dan laki-laki juga sudah paham kalau mens, dan dia tahan diri. Tapi kalau lagi nggak mens, si suami udah kepengen banget hubungan intim. Si istri menolak, itulah makanya kita dilaknat malaikat. Malaikat itu nggak ada nafsunya, ngelihat istri nolak suaminya, dilaknat. Itu perumpamaannya, bayangin yang nggak punya nafsu aja marah banget sama kita. Nauzubillah min dzalik. Karena pada saat orgasmes itu dopamin naik, endorfin naik. Ya. Jadi kayak orang endorfin itu apa? Yang kesenangan ya? Iya, senang. Itu bikin tidur. Orang kayak pakai putau. Putau kan heroin. Iya. Morfin kan? Iya. Endorfin kan morfin. Oke. Tapi endorfin kan morfin alami. Itu persis kayak orang pedau kalau kita bahasa pecandu tuh. Fly. Nah, tetapi pada saat tidur itu sebetulnya dia mengulang kembali pelayanan istrinya. Dia gembira, bahagia. Cuman ibu-ibu tuh suka sebel kan ditinggal tidur. Enak aja loh. Udah tidur dibangun, udah bangun ditidurin gitu ya Bu ya. Iya. Udah tidurin ditinggal tidur lagi. Iya. Makanya kita ngomel atau nyubit. Iya. Nah, padahal si suami lagi menikmati flashback tentang layanan istrinya. Nah, kalau dicubit ganti perempuan di sini. Itu kayak switch gitu ya. Iya, Mas, switch. Gini, ayah, lihat deh, ya, pinter banget dia gitu. Tanpa harus ganggu dia duduknya dia. Ayah bantuin dong, duduk aja sih, angkat galon dong. Ini persoalan. Apalagi diusir dari duduknya itu. Iya, jangan, biarin aja. Karena dia akan
Kan itu otak tanggung jawab tuh hipotalamus ya. Misalnya dia liatin istrinya lagi ngangkat, dia langsung nyamperin kok, nggak usah disuruh. Pokoknya laki-laki jangan disuruh sama istri. Nggak mau dinasehatin sama istri, nggak mau disuruh, nggak mau dicela, nggak mau dikomplain. Udah itu aja pegang. Pegang. Insya Allah selamat. Iya selamat. Masuk surga kita insya Allah, surga dunia, surga akhirat. Katanya surga istri itu gampang banget ya Bu ya? Iya. Tinggal ngikutin aja ya, termasuk ngikutin hanya apa itu tadi, ini suami. Mas, harus belajar. Yeah. Harus belajar. Yeah. Ya, ini kan masuk kategori jumhur para ulama kan. Ilmuwan kan termasuk ulama kan. Iya, iya. Ya, yang menjelaskan tentang ayat-ayat. Buktinya ada kok ayat di Al-Qur'an. itu kita semua perempuan begitu. Iya. Karena tatanan anatominya memang dampak dari multitasking. Yeah. Ya, dia mengingat flashback dengan cepat, yang sebetulnya suaminya sudah minta maaf, sudah bahas. Laki-laki nggak gitu. Makanya pas kita cerita lagi tentang kamu dulu marah begini, dia. kamu dulu. Suami-suami kan, bukannya udah dibahas ya? Bukannya gue udah minta maaf ya? Padahal intinya dengerin aja. Yeah. Dengerin aja. Yeah. Karena perempuan nggak bisa diem amigdalanya kalau dia nggak omongin. Dia berputar-putar, nggak kayak laki, berputar-putar. Jadi tipsnya adalah dengerin aja. Dengerin, betul lagi. Terus minta maaf lagi aja nggak apa-apa. Ya udah aku minta maaf lagi. Kita langsung tenang. So simple ya. Simpel banget. Nafkahnya suami itu kalau di Anissa itu kan separuh aja untuk istri. Separuh terserah suami mau investasi, mau kasih ibunya, mau kasih saudara-saudaranya gitu. Nah kita kan mungkin di Indonesia aja barangkali nggak tahu ya di luar negeri. Uangmu, uangku. Kalau itu oke. Kalau itu oke. Nah itu ada fatwanya tuh. Tapi itu tadi gaji suami semuanya dipegang istri itu yang nggak oke. Nggak oke ya Bu ya. Nggak oke tuh. Separuh aja. Biar dia punya keleluasan untuk memenuhi hipotalamusnya yang menjaga keamanan itu. Termasuk menjaga keamanan hierarki mulai ibu, banyak sekali ayah, suami menyerahkan semua penghasilan ke istri. Ya, nggak gitu sebetulnya. Kadang-kadang dia cuma dijatain Bu tiap hari berapa gitu. Itu keliru itu. Keliru. Itu lagi yang laki-laki bawah sadarnya ya akan merasa bahwa dia sebagai hero-nya mana. Laki itu kalau dia udah minta untuk dilayani itu kalau ditolak itu kan bisa macam-macam. Makanya kan kita dan ada hukumnya secara Islam nggak boleh ditolak kan? Ya Bu. Dilaknat. Ya. Karena dilaknat sampai pagi hari oleh malaikat katanya. Karena kan jadi gini, rupanya ya. Kalau misalnya dilayani, hipotalamus yang pusat menjaga keamanannya jadi bagus lagi keesokan harinya. Sehingga menjaga keamanan ekonominya bagus lagi. Gitu. Jadinya dia berkaitan sih. Jadi bertahap sebetulnya dirilekskan oleh Allah. Makan minum dulu, karena dia pusat makan minum. Ada orang misalnya tegang hipotalamusnya, habis makan minum dia udah rileks. Tapi mungkin cuman sepertiga, gitu kan? Terus karena pusat tidurlah dia, rileks kan? Dengan tidur itu. Tapi juga baru sepertiga. Sisanya hubungan intim sama istri. Suami istri. Ya walaupun tidak setiap hari mungkin 3 hari sekali, sepekan sekali, tergantung umur ya kita ya sama penyakit kronis. Perempuan karena amigdala itu dipegang oleh korpus kolosum yang tebal, maka sering banget mengakses memori lama yang sebetulnya sudah dibicarakan. Yang orang-orang bilang itu ngerepet tuh kesana ya Bu ya? Iya. Makanya kenapa kalau kita mau misalnya membahas kekesalan yang hari ini, jangan lama-lama, karena kalau udah di atas 15 menit, 30 menit, dia mengakses amigdala untuk buka yang 3 bulan yang lalu. Kalau Anwar Fuadi bilang istri saya itu dulu dia bilang tuh ahli sejarah. Nah, iya, makanya dia kan, tahu tuh tahun 67 gua sama cewek mana gitu. itulah. Ahli sejarah. Ya, itu kita semua perempuan begitu. Karena tatanan anatominya memang dampak dari multitasking. Ya, dia mengingat flashback dengan cepat, yang sebetulnya suaminya sudah minta maaf, sudah bahas. Laki-laki nggak gitu. Makanya pas kita cerita lagi tentang kamu dulu begini, kamu dulu. Suami-suami kan, bukannya udah dibahas ya? Bukannya gue udah minta maaf ya? Perempuan karena amigdala itu dipegang oleh korpus kolosum yang tebal, maka sering banget mengakses memori lama yang sebetulnya sudah dibicarakan. Yang orang-orang bilang itu ngerepet tuh kesana ya Bu ya? Iya. Makanya kenapa kalau kita mau misalnya membahas kekesalan yang hari ini, jangan lama-lama, karena kalau udah di atas 15 menit, 30 menit, dia mengakses amigdala untuk buka yang 3 bulan yang lalu.
Kalau Anwar Fuadi bilang istri saya itu dulu dia bilang tuh ahli sejarah. Nah, ya makanya dia kan, tahu tuh tahun 67 gua sama cewek mana gitu. itulah. Ahli sejarah. Ya, itu kita semua perempuan begitu. Iya. Karena tatanan anatominya memang dampak dari multitasking. Ya, dia mengingat flashback dengan cepat, yang sebetulnya suaminya sudah minta maaf, sudah bahas. Laki-laki nggak gitu. Makanya pas kita cerita lagi tentang kamu dulu marah begini, dia. kamu dulu. Suami-suami kan, bukannya udah dibahas ya? Bukannya gua udah minta maaf ya? Laki itu kalau dia udah minta untuk dilayani itu, kalau ditolak itu kan bisa macam-macam. Makanya kan kita dan dilaknat. ada hukumnya secara Islam nggak boleh ditolak kan? ya, Bu. Ya. Dilaknat. Ya. Karena dilaknat sampai pagi hari oleh malaikat katanya. Karena kan jadi gini, rupanya ya, kalau misalnya dilayani, hipotalamus yang pusat menjaga keamanannya jadi bagus lagi keesokan harinya. Sehingga menjaga keamanan ekonominya bagus lagi. Gitu. Jadinya dia berkaitan sih. Jadi bertahap sebetulnya dirilekskan oleh Allah. Makan minum dulu, karena dia pusat makan minum. Ada orang misalnya tegang hipotalamusnya, habis makan minum dia udah rileks. Tapi mungkin cuman sepertiga. Terus karena pusat tidurlah dia. Rileks kan? Dengan tidur itu. Tapi juga baru sepertiga. Sisanya hubungan intim suami istri. Suami istri. Ya, walaupun tidak setiap hari, mungkin 3 hari sekali, sepekan sekali, tergantung umur ya kita ya, sama penyakit kronis.